Udah on semua, Nathan? Oke. Mari kita mulai dengan ibadah hari Minggu ini disertai dengan perjamuan kudus. Kita mengucap syukur, kita terus berjalan ke depan dan memandang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Kau urapi Tuhan ibadah ini, biarlah menjamah semua orang yang melihat dan mendengarnya. Dan biarlah hanya hati Tuhan yang disenangkan, dan Allah turun tangan menjamah, memulihkan seluruh keberadaan umat bangsa-Mu di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Biarlah Roh Kudus bekerja, api Roh Kudus membangkitkan orang-orang yang tertidur, mencelikkan mata yang buta. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah ibadah ini berkenan kepadamu, memuliakan namamu. Engkau sendiri Tuhan, melawat dan menjamah hati-hati yang keras, dipulihkan Tuhan. Sehingga mereka boleh taat kepada kebenaran firman Allah yang Kau tanamkan di lubuk hati umat-Mu. Dunia boleh mengalami kebangkitan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semuanya, seluruh pelayan-pelayan-Mu saat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian di bawah kepak sayapmu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu melindungi tangan-Mu. Di bawah kepak sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Kita ulang sama-sama dari awal. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Raja wali, melintasi langit ini. Raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba.
urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, yes my Jesus, my Lord, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Pujian dari awal. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, mari saudara-saudaraku yang kekasih, buka hati kita untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Allah. Karena hanya firman Allah saat ini yang merupakan janji-janji Tuhan yang pasti. Saudara-saudaraku, ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi, perhatikan, ya saudara, perhatikan tanda zaman. Penggenapan firman Allah Alkitab, ya saudara, di Wahyu 6, dan ketika anak domba membuka meterai yang ketiga, dikatakan secupak gandum sedinar, secupak jelai sedinar, sesuatu yang sangat mahal. Kita lihat di kamus Alkitab, apa sih cupak itu? Cupak itu adalah ukuran gandum, dan jelai yang isinya 1 liter. Dinar adalah mata uang Romawi. 1 dinar adalah upah pengerja pada waktu itu. Upah harian dalam 1 hari.
upah sehari hanya dapat 1 liter gandum, saudara. Dan upah sehari hanya dapat 3 liter jelai. Maka tinggallah di dalam firman, karena firman itu hidup. Jadi kita melihat perjalanan orang-orang Mesir, orang-orang Israel yang keluar dari Mesir. Pada waktu itu mereka kerja rodi segala, ya saudara. Tapi saat mereka tidak tahu mau memakan apa, minum apa, Tuhan bukakan tingkap langit, mencurahkan makanan dari langit untuk dimakan oleh umatnya. Itu di padang belantara. Bagaimana Tuhan memelihara umatnya, ya saudara. Burung-burung, kalau kita pelajari lebih jauh, burung-burung di udara aja. Kita kalau memperhatikan burung, jam pagi subuh-subuh dia udah bersiul-siul, seolah-olah dia mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan kerjanya apa sih, burung tuh hanya terbang dari satu dahan ke dahan lain. Rasanya dia tidak kerja, tapi dipelihara. Bulunya indah, suaranya indah, saudara. Bagaimana pula kita ciptaan manusia, diciptakan serupa dengan gambar Allah. Kita adalah blueprintnya Allah. Ingat saudara-saudara dan saya, kita nih orang asing di muka bumi ini. Kita pendatang di muka bumi ini. Tapi untuk kita mengerti keadaan alam, semuanya ini dari mana? Langit, bumi, dari mana ini? Bintang-bintang malam kita lihat, matahari kita lihat, buah-buahan kita lihat, pertanian kita lihat. Semuanya Tuhan sediakan bagi umatnya untuk makanan, ya saudara. Tapi keadaan alam kadang-kadang rusak karena apa? Karena manusia juga. Apalagi kita kalau lihat di Kalimantan, ya saudara, waduh, batu bara, lingkungan rusak, ya saudara. Jadi kita melihat itu di situ. Tapi mari kita mengerti, kalau kita mencari siapa sih pencipta itu, dia hanyalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, saudara dan saya dan seluruh isi bumi ini. Maka tinggallah kita di dalam kebenaran firman Allah. Pencipta langit dan bumi sedang melawat umatnya saat ini. Bukan hanya ini, tapi seluruh dunia. Ya saudara, mengalami apa? Goncangan. Kena COVID, ya saudara, 19. Tapi kita terus bersyukur kepada apa rancanganmu Tuhan. Saudara, kalau saya katakan Tuhan itu sedang bersih-bersih. Membersihkan dunia ini, membersihkan umatnya. Kita lihat berapa bangsa di Argentina, di Brasil, kita lihat di negara-negara luar sebagian ini. Umatnya keluar ke jalan, mereka sujud menyembah, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka tidak tahu, kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Kami hanya bersandar kepada Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Ya saudara, supaya dipulihkan bangsa-bangsa ini, saudara. Jadi makanya apa arti kesombongan? Apa arti harga diri? Saudara, kita hanya berharga di mata Tuhan. Saudara, maka dalam Tuhan Yesus, jalannya adalah jalan yang penuh kebahagiaan. Segala jalannya adalah sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Makanya saudara jangan frustrasi, jangan stres. Ada pengharapan di dalam dia. Siapa yang berpegang padanya akan disebut bahagia. Maka semuanya harus terkendali dan terkontrol, saudara. Hidup kita dikontrol oleh firman Allah. Hidup kita di satu bangsa ada pemerintahan yang dipilih oleh Tuhan untuk setiap bangsa-bangsa, ya saudara. Maka Tuhan akan mengalirkan kehendaknya, mengalirkan hati raja menurut kehendak Tuhan, dialirkan kemana Tuhan itu suka. Semuanya ini, ya saudara, apa yang terjadi bahkan ke depan ini, semuanya ini menuju
penggenapan daripada kitab Wahyu 13 ya, ayat 16 sampai 8. Kita ingat aja, kita lihat aja apa sih ke depan ini yang sedang akan terjadi. Mengenai satu tanda, yaitu 666, sudah dinyatakan dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil dan besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Penting di sini ialah hikmat barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ini yang akan datang ya saudara. Semua ini ribuan tahun udah tertulis, sudah digenapi. Jadi saudara, siapa yang tahu ke depan kita? Tidak ada satu manusia yang tahu apa yang akan terjadi. 5 menit, sejam di depan kita, tidak ada seorang pun tahu ya saudara. Apakah Allah sedang menulahi dunia ini? Mari kita belajar daripada apa yang ada di Alkitab. Mencatat ketika Allah menulahi Firaun dengan negeri Mesirnya. Mesir itu bicara tentang dunia ini ya saudara. Bagaimana keadaan orang Israel pada waktu itu. Mari kita buka Keluaran 8 ayat 20 sampai 23. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bicaralah kepada Firaun, biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat tulah ya saudara terhadap engkau, rumah-rumah orang Mesir, yaitu orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Waktu itu lalat pikat ya, semuanya ya, tidak ada yang celah yang nggak ada lalat. Tetapi pada hari ini aku akan mengecualikan satu tempat, yaitu tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, tidak ada tulah ya saudara. Supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri itu. Sebab aku akan mengadakan perbedaan. Ingat saudara, dengar saudara semua, lihat, pandang saya. Tuhan sedang membuat perbedaan antara orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang yang tidak mengenal Allah. Di sini, perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok, saudara, tanda mujizatnya akan terjadi di Goshen. Terjadi perbedaan antara umat Israel dan bangsa Mesir. Keluaran 9 ayat 22 sampai 26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang tanah Mesir. Ya saudara. Jadi itu di Goshen ada perbedaan. Hanya di mana sih, apa itu Goshen ya saudara? Kita lihat Keluaran 9 ayat 6. Ternak orang Mesir, ternak aja, orang kepunyaan orang Mesir bisa mati semuanya. Tetapi ternak orang Israel tidak seekor pun mati. Perbedaan orang yang takut akan Allah, orang yang percaya kepadanya. Itu perlindungan Tuhan itu nyata. Saya masih ingat ketika perjalanan penginjilan. Saya waktu itu dari Jakarta ke Surabaya, ke Malang, naik mobil dan saya adalah sopirnya, saudara. Kita masuk dari desa ke kota sampai kita di Jawa Timur, kita kembali. Suatu saat saya berhadapan dengan bus dan truk. Waktu saya melihat ini memungkinkan untuk saya melewati,
saya bersama dengan tim. Waktu itu tahu-tahu saya dikejutkan bahwa bus itu udah begitu dekat ya saudara, saya nggak tahu mau bagaimana. Ketika itu kami hanya berseru kepada Tuhan, satu mobil, satu tim itu bahasa roh. Oh, saudara, apa yang terjadi? Saya udah tutup mata, saya berserah, nggak tahu mau bagaimana. Tahu-tahu saya melihat, saya udah berada melewati mobil itu. Seolah-olah mobil ini diangkat atau dibuat kecil sama Tuhan ya saudara, sehingga kita bisa. Disitulah saya melihat perlindungan Allah itu nyata bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu bedanya saudara. Jadi saya tidak pernah bisa melupakan itu. Ngeri-ngeri, tapi ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan itu melindungi saudara. Jadi di Keluaran 10 ayat 15 dikatakan, belalang memakan habis semua tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es. Tidak ada yang tinggal hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir ya saudara. Maka saya katakan, kalau saudara ingin lebih maju lagi, firman ini saudara, ketika saya mengalami mujizat Tuhan, pemulihan dalam kehidupan keluarga saya, kesembuhan dari penyakit kanker yang saya idap. Saya ingat ketika saya cari Tuhan, saudara, He is alive, Dia hidup. Ketika kita sungguh-sungguh mencari, berapa lama itu tergantung God's time, waktunya Tuhan tepat ya saudara. Dari orang yang tidak berdaya, dari orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, dari orang yang merasa bodoh, Tuhan pulihkan. Hikmat itu datang daripada Allah. Yang pendiam, yang tidak mampu, diberi kemampuan, saudara. Itulah Tuhan kita, ya saudara. Sehingga itulah kami dibawa dalam pelayanan, bersaksi di mana-mana bahwa Dia hidup, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang berdaulat, saudara. Kalau kita mencarinya, jangan sampai waktu ini yang Tuhan berikan, saudara main-main, habis ya saudara. Jangan sampai seperti di Ibrani dikatakan, ketika dia hendak menerima berkat daripada Allah, berkat saudara, pintu sedang dibukakan yang orang tidak mengerti. Dia tidak mendapatkan lagi sekalipun dia bercucuran air mata. Karena apa? Pintu hati Tuhan itu sudah tertutup. Seperti orang sudah waktunya, engkau tetap tidak sadar. Ya saudara, jangan sampai hal itu terjadi. Ketika saat ini engkau sungguh-sungguh mencari firman Tuhan, mencari Allah yang hidup. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi tadi kita udah dengar pujian oleh darah anak domba ya saudara, oleh kesaksian kita ya saudara. Apakah Goshen itu? Mari kita lihat peta dunia di kitab Kejadian. Goshen itu terletak di negeri Mesir, bukan di luar jauh daripada malapetaka yang sedang terjadi di Mesir. Apakah artinya ini? Kita lihat di Kejadian 43 ayat 31 sampai 32. Itu saudara bisa baca. Nggak punya Alkitab, firman Allah, cari, pasti ada. Ada pemisahan karena beda antara orang Ibrani dan orang Mesir. Ibrani, Hebrew artinya pendatang, penyeberang, crossover. Seperti saudara dan saya adalah pendatang. Kita lahir baru karena kita lihat dicelikan bahwa ada Allah yang hidup. Kita tampil beda, baik dengan cara hidup, cara kita berpikir, cara kita bicara, keinginan daging, mata, keangkuhan hidup ya saudara.
Kita lihat juga di Kejadian, ya saudara, kita tampil beda, cara kerjanya beda, tidak main-main ya. Ketika kita tidak mampu, Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan, ya saudara. Tidak membohongi, tidak menyuap, kita tidak berkata dusta, tapi kita berkata yang membangun, yang mengencourage orang, ya saudara. Tampil beda dalam perkataan. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Jadi firman itu terletak di mulut saudara dan saya. Kalau kita katakan positif, maka yang positif itu terjadi. Ingat saudara, seringkali di dalam keluarga, makanya banyak anak yang pahit, banyak suami istri juga yang pahit, karena perkataan. Goblok lu, tolol lu, istri nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan saudara seperti itu. Tapi apa yang negatif kita bicara positif. Oh, ketika rapor datang dari anak-anak, wih, merah cabenya banyak sekali. Waduh, udah siap-siap dengan cambuk, siap-siap dengan perkataan-perkataan yang goblok, tolol. Berapa banyak uang dikeluarin untuk sekolah, belajar enggak, saudara. Itu bukan untuk membangun, tapi mari peluk itu anak. Kamu pinter sayang, kamu hebat sayang, kamu bisa ntar angkanya lebih bagus lagi. Pasti berapa bulan kemudian raport datang lagi, angkanya hitam semua. Karena apa? Engkau tidak maki, tidak mengutuk, tidak mengeluarkan kata-kata yang menusuk hati itu anak. Saudara, itulah perkataan kita yang positif akan membangun orang, membangun anak, membangun istri, membangun suami. Ingat, perkataan kita jangan perkataan negatif ya saudara. Keluar kebun binatang lagi. Di rumah nggak ada kebun binatang, tapi ada anjing lu. Kalau saya mau katakan, anjing lebih setia daripada manusia. Kalau anjing itu dididik, oh dia setia pada tuannya. Tapi manusia ngata-ngatain anjing, makan anjing lagi. Wah. Mari saudara, kita perkatakan yang baik ya saudara. Hidup kita tuh hari-hari kita dilihat oleh Tuhan. Hari-hari perkataan kita, perbuatan kita jadi berkat atau jadi tidak menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara hidup, cara berpikir, cara bicara, ya saudara, semuanya itu pokoknya tampillah beda, saudara, dengan orang-orang dunia. Maka Allah pun mengadakan perbedaan umatnya. Dan saudara-saudara ikut membaca di dalam Keluaran 8 ayat 23. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan besok tanda mujizat terjadi. Kita perkatakan iman ini ya. Ada perbedaan antara umat Allah dan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maka kalau kita sungguh-sungguh mencari Allah, besok pasti tanda mujizat itu. Karena saya mengalami banyak mujizat, saudara. Kalau saya cerita kepanjangan. Karena sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus ya, saudara. Jadi kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita mencari Tuhan. Firman Allah itu hidup. Biar itu termeterai di dalam kehidupanmu. Perubahan pasti terjadi. Sebentar kita akan masuk saat ini, yaitu dalam perjamuan kudus. Saudara, siapkan hati kita, siapkan di rumah, mungkin ada roti, ada sirup merah. Mari dibagi-bagi di dalam keluarga, karena kita sekarang kan lagi tidak boleh berkumpul di luar ya. Kita ikutin pemerintahan kita. Kita masuk dalam pujian. Kita siapkan hati kita kepada Tuhan.
Tuhan.